Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya, baik semua. Terima kasih untuk teman-teman udah datang pada pertemuan pagi menuju siang ini. Sebelum kita memulai kegiatannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini teman-teman sudah saling mengenal satu sama lain belum ya? Belum Ibu. Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah. Oh baik ya. Di sini ada yang udah kenal, ada juga yang belum ya. Karena di sini belum ada yang belum kenal, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Oke. Dimulai dari yang di sebelah saya dulu. Perkenalkan, nama saya Gisel. Perkenalkan nama saya Mutia. Perkenalkan, nama saya Dina. Perkenalkan, nama saya Risma. Ya, jadi sudah pada kenal ya di sini. Alhamdulillah sudah Bu. Coba saya tes dulu deh. Coba Mbak Ina, Mbak Ina ya benar. Ini siapa? Bisa. Oke. Sih kenapa kita dikumpulin pagi ini di sini? Kenapa sih ada? Belum tahu Bu. Ya nih Bu, kita ngapain dikumpulin di tempat ini? Baik, jadi kegiatan hari ini tuh kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak sih bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu Bu. Mungkin di sini ada yang tahu nggak bimbingan itu apa sih? Saya Bu izin menjawab. Kalau menurut saya, bimbingan itu adalah pemberian bantuan kepada seseorang untuk mengenali dirinya dan lingkungannya Bu. Benar apa yang dikatakan oleh Risma. Jadi bimbingan itu proses pemberian bantuan kepada seseorang dalam proses konseling. Pemberi bimbingan itu seperti saya itu disebut dengan konselor. Sedangkan yang menerima bimbingan itu seperti kalian ini adalah disebut konseli. Nah, fungsinya itu untuk membantu mengenali dirinya baik kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan juga tetap mengenal lingkungannya. Ada yang mau nambahin nggak? Saya mau menambahkan bahwa bimbingan itu kemudian agar kita bisa mencapai perkembangan hidupnya atau berrealisasi dengan baik. Baik, tepat sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan itu adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam rangka mengenali dirinya sendiri, lingkungannya, dan dapat mencapai perkembangan hidupnya serta beraktualisasi dengan baik. Jadi begitu ya Bu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu bimbingan, ada yang tahu nggak kelompok itu apa sih? Bu, saya ingin mencoba menjawab. Menurut saya, kelompok adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Kan yang lain ada. Kalau menurut saya, kelompok adalah sekumpulan orang yang saling memiliki kriteria emosional antara anggota, memiliki tujuan yang sama, dan terdapat norma atau aturan di dalamnya. Bagus sekali ya. Jadi kelompok itu adalah sekumpulan orang dari dua orang atau lebih anggota dengan keterikatan emosional yang memiliki tujuan yang sama dan menerapkan norma yang diterapkan untuk semua anggota. Jadi yang paling penting dalam sebuah kelompok adalah adanya seorang pemimpin. Jadi gitu ya Bu. Lalu bimbingan kelompok itu apa? Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya semua peserta di sini tuh dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lainnya. Ibu rasa kalian sudah paham ya apa itu bimbingan kelompok. Mungkin ada nggak sih kalian yang bisa menyebutkan apa saja sih tujuan dari bimbingan kelompok ini? Tujuan bimbingan kelompok adalah agar
kita bisa bersikap terbuka dan berani mengungkapkan pendapat. Baik, yang lain? Ibu, tujuan bimbingan kelompok adalah untuk dapat bersikap tegang, rasa, dan menghargai orang lain. Kalau menurut saya, Bu, tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk dapat mengenali dirinya dalam hubungannya dengan kelompok. Bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Seperti kalian semua udah paham ya apa itu tujuan dari bimbingan kelompok ini. Jadi kalian pada bimbingan kelompok ini kita akan mendiskusikan mengenai suatu topik atau suatu topik umum yang terjadi akhir-akhir ini atau juga bisa terjadi di lingkungan kita. Topik ada yang tahu nggak sih topik umum itu apa? Mohon maaf Bu, topik umum itu maksudnya seperti apa ya Bu? Nah, topik umum itu banyak ya, seperti membuli. Nah, seperti perilaku membuli ini kan sering terjadi di lingkungan kita ya, yang terkadang tanpa orang sadari bahwa perilaku membuli itu akan mendapatkan dampak buruk bagi kita. Atau pacaran juga ya, kan adalah kalian yang pacaran kan ya, apalagi zaman sekarang ini kalau nggak punya pacar kan disebutnya nggak keren gitu kan. Dan pacaran itu juga terjadi hanya untuk dewasa. Untuk sekarang pacaran pun malah terjadi, ada juga anak SD kan ya, anak SMP. Nggak cuman kalian doang kok kan, nggak cuman seumuran kalian, anak SD juga sekarang udah banyak kan. Nah, jadi kita akan berdiskusi terkait topik dan kita akan mengerti dampak-dampak pada topik tersebut. Bagaimana dan ditanyakan? Cukup Bu. Ya. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai diskusi kita pada pagi menuju siang ini mengenai topik yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Dari 4 orang di sini, saya akan membagikan 2 kelompok. Jadi pas satu ya. Jadi pas satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Yang satu kelompok ini nanti ke pro dan yang satu kelompok ini ke kontra. Jadi ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak ada, Bu. Baik, kita mulai ya. Oke, jadi pada diskusi kali ini saya akan menjelaskan aturan-aturannya terlebih dahulu. Yang pertama, apabila ada teman-teman yang ingin izin keluar, bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu. Dan apabila ada yang masih kurang paham, juga bisa ditanyakan dengan mengacukan tangan terlebih dahulu, baru melontarkan pertanyaannya. Setelah Ibu jelaskan, apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah sudah Bu. Jadi kita perlu penggambaran terlebih dahulu ya, biar nggak bosen nih. Kita mulai ice breaking dulu ya. Ice breakingnya gini, kalian menyebutkan nama hewan, satu nama hewan, tapi nggak boleh ada yang sama. Misalnya saya menyebutkan kucing, nah Gisel nggak boleh menyebut kucing lagi gitu. Yuk mulai dari Gisel. Buaya. Kucing. Mau Kambing, terus Singa. sapi, Ayam. bebek putih, angsa, musa, Cacing. kambing udah. Yuk kasih hukuman apa yang salah? Mau hukuman apa? Buat Muti kalah ya. Terus kita buat hukuman. Hukumannya mau apa? Nyanyi aja, Bu. Gimana? Nyanyi apa? potong bebek Elsa pakai obu. Silakan Muti nyanyi. Potong bobok angsa di kolak. Nanam sodang soda 4 kali.
Sorong kokoro, sarong sorong, shol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 
fresh? Sudah, Bu. Jadi semuanya sudah pada fokus ya sekarang ya. Sudah, Bu. Coba saya tanya deh, apa sih tujuan kita diskusi pada hari ini dan apa aja kesepakatan kita? Yuk, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Pada diskusi kita pada hari ini kan membahas mengenai topik dan kita akan mengambil poin-poin pentingnya. Kayak untuk kesepakatannya apa aja? Ada yang ingat? Saya, Bu, kita akan dibagi menjadi 2 kelompok, yang satu kelompok kontra, yang satu kelompok pro. Saya, Bu, kita harus aktif dalam kegiatan diskusi ini. Selain itu, dalam peraturan, apabila kita harus meninggalkan ruangan, harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan juga jika kita akan bertanya, kita harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, baik, kita akan mulai diskusi kita kali ini ya. Sebelum memulai, kita akan membagi kelompok terlebih dahulu. Pembagian kelompoknya mau seperti apa? Berhitung, Bu. Kesepakatan dari Ibu aja. Saya setuju berhitung, Bu. Nanti yang ganjil sama yang ganjil, yang genap sama yang genap. Oke, lebih baik kita berhitung aja ya. Mulai dari Gisel. 1, 2, 3. 4. baik. Untuk yang mendapatkan nomor ganjil itu yang pro dan yang genap itu yang kontra. Sekarang bisa duduk menyesuaikan nomornya masing-masing ya. Nah, sekarang udah terpisah ya menjadi kelompok pro dan kontra. Sekarang teman-teman mau bahas topik umum apa? Tentang cyberbullying, Bu. Tentang pacaran, Bu. Cyberbullying, Bu. betul Bu, cyberbullying dan cara mencegahnya Bu supaya lebih menarik. Oke, ada beberapa usulan dari teman-teman ya. Ada yang memilih cyberbullying, ada yang memilih pacaran juga. Jadi kesepakatan kita mau pilih topik yang mana nih? Saya tertarik tentang cyberbullying, Bu. Apalagi perilaku bullying ini banyak terjadi. Betul, Bu, saya setuju. Saya juga setuju Bu. Baiklah, sebelum kita membahasnya, saya akan sedikit membahas tentang cyberbullying dulu ya. Jadi, cyberbullying itu adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Banyak yang menganggap bahwa cyberbullying itu adalah hal yang sepele ya. Tapi untuk itu mungkin kalian ada yang mau berpendapat apa sih cyberbullying, apa sih pentingnya topik yang akan kita bahas ini? Mungkin dari pihak yang pro terlebih dahulu. Saya, Bu, menurut saya cyberbullying itu hal yang wajar, Bu, apalagi jika dengan teman sendiri agar makin lebih akrab pertemanannya. Baik, ini pendapat dari pihak pro ya. Dari pihak kontra bagaimana? Ada siapa yang ingin menyampaikan? Saya, Bu, menurut saya apapun alasannya, perbuatan bullying tidak baik dengan teman, atau dengan siapapun perilaku yang tidak bisa dibenarkan. Sebenarnya orang yang melakukan cyberbullying itu akan membuat seseorang yang bullying depresi, Bu. Bagaimana dari pihak yang pro, pendapat kalian tentang pendapat dari yang kontra? Menurut saya, setiap orang itu memiliki alasan melakukan cyberbullying. Contohnya, seperti kurangnya perhatian dari keluarga atau teman terdekat. Maka dengan melakukan seperti itu, dia akan mendapatkan perhatian lebih dengan orang lain. Oke, baik. Bagaimana dengan tanggapan yang kontra? Saya Bu, menurut saya bukan seseorang melakukan cyberbullying itu karena ingin terkenal Bu, dan merasa dirinya seorang adalah seorang yang lebih dari orang lain. Jelas sekali, padahal menggunakan tidak ada yang suka, Bu. Ya. Oke, dari pihak yang pro ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Bu, seseorang yang melakukan cyberbullying itu sebenarnya untuk memberikan kritik agar orang yang dibullyingnya itu dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Benar, Bu. Dari pendapat teman-teman
teman-teman, di sini memang pro dan kontra ya. Banyak yang menganggap bahwa cyberbullying itu adalah hal yang wajar, dan juga ada beberapa siswa yang menganggap bahwa cyberbullying itu bukanlah hal yang harus dibenarkan. Namun di sini kalian tahu gak sih dampak dari cyberbullying itu apa? Coba dari pihak pro terlebih dahulu. Menurut saya, dampak dari cyberbullying itu akan membuat seseorang menjadi lebih baik dan memotivasi seseorang juga. Selain itu, kita akan lebih merasakan rasa persaudaraan dengan teman. Oke, kalau menurut pihak yang kontra, Kalau menurut saya, dampak dari cyberbullying itu akan berkelanjutan Bu. Seperti semua orang itu depresi, selalu tidak percaya diri, dan yang pasti bukan perilaku yang baik teman-teman, pendapat kalian sangat luar biasa ya. Nah di sini saya akan menampilkan sebuah video yang terkait topik yang akan kita bahas pada saat ini. Baik, kita menonton bersama ya. Harapannya setelah menonton video ini teman-teman bisa memetik poin-poin yang terkait dengan topik yang telah kita bahas. Hei, tunggu dulu. Apakah kamu korban cyberbullying? Jika iya, acara ini memang pas buat kamu. Dulu, bullying dilakukan secara langsung. Namun sekarang, bullying dapat dilakukan melalui internet yang dinamakan cyberbullying. Dampak dari cyberbullying itu bisa bikin orang depresi loh. Bahkan sampai hal-hal yang nekat sekalipun seperti bunuh diri. Apakah kamu tahu pelaku cyberbullying bisa mendapatkan ancaman 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah? Jadi, bagaimana cara mencegah cyberbullying? Pertama, jangan merespon komentar negatif. Kedua, melapor kepada orang tua. Dan ketiga, jangan membagikan data pribadi yang tidak perlu. Nah, itulah hal-hal seputar cyberbullying yang perlu kamu ketahui. Ingat, bunuh diri bukanlah solusi. Bagaimana teman-teman setelah menonton videonya, adakah poin-poin yang penting yang dapat disampaikan? Bu, setelah menonton video tadi saya jadi paham bahwa cyberbullying adalah perilaku yang buruk dan tidak diharapkan. Baik, siapa lagi yang mau menyampaikan? Saya Bu, setelah menonton video tersebut, saya menyadari bahwa jika saya melakukan cyberbullying akan membahayakan teman saya dan saya akan dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar dikarenakan terkena pasal 45 ayat 3 Undang-Undang IT nomor 19 tahun 2016.
Baik teman-teman, saya rasa kalian sudah memahami ya bahwa cyberbullying itu berdampak tidak baik bagi kalian sendiri dan bagi yang terkena itu. Jadi kita dapat akhiri bimbingan kelompok pada hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, saya ingin mendengar pesan dan pesan selama mengikuti kegiatan ini. Dari pelaku cyberbullying. Ya Bu, setelah mengikuti bimbingan ini, saya jadi ingin memperbaiki diri juga memperbaiki. Menurut saya, apa yang Ibu sampaikan sudah begitu memberikan kami pemahaman yang cukup baik. Saya berterima kasih Bu sudah diberikan bimbingan yang bermanfaat untuk saya ke depannya. Baiklah, saya kira kalian sudah bisa ya mengambil manfaat dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Berkaitan dengan topik yang telah kita bahas tadi, perlukah sekiranya kita mengadakan bimbingan kelompok tadi lagi? Saya ingin melakukan bimbingan kelompok lagi Bu, karena seru dan asik untuk melatih wawasan yang lebih baik. Baiklah, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan kali ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok, alangkah lebih baiknya kita menutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Baca doa. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Risma Mustika dari kelas 10 TKJ 2. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Jawa Gijina Ramadhani dari kelas Teknik Elektronika Industri. Hai, perkenalkan nama saya Rina dari kelas 10 Teknik Elektronika Industri 2. Oke. Assalamualaikum, nama saya Mutia Dewi dari kelas 10 DPIB 3. DPIB itu apa sih? TGB, Teknik gambar. gambar. Oke.